Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang Garda Satwa Indonesia. Nah, satu pertanyaan pertama sebelum kita berbincang, mau tanya sama Rika, suka melihara hewan nggak di rumah? Ada beberapa seperti kelinci atau hamster ya, tapi memang lucu-lucu yang lucu-lucu gitu ya. Ya, memang kalau kita memelihara hewan itu berarti kita berbuat baik kepada hewan ya. Memang karena berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia saja, tapi juga makhluk hidup yang lainnya, salah satunya adalah hewan. Ya, nah di Ciledug, Tangerang ini ada sebuah komunitas yang kemudian ini memelihara hewan-hewan yang terlantar, terutama anjing dan juga kucing. Ya, dan diinisiasi oleh gerakan yang namanya Garda Satwa Indonesia. Memang untuk membuat para hewan yang terlantar ini untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Ini memang misi mulia ya. Kalau misalkan ada beberapa mungkin saya memelihara hewan karena lucu dan itu juga beli di pet shop. Nah ini mereka bagaimana menarik hewan-hewan yang terlantar di jalan untuk dipelihara dan memberikan kehidupan yang lebih baik ya. Betul sekali, satu kata buat mereka, mulia sekali ya. Oke, nah untuk membahas tentang bagaimana kemudian kegiatan atau aktivitas apa saja yang ada di Garda Satwa Indonesia, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Jonathan Kue selaku Direktur Operasional Garda Satwa Indonesia. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan yang berikut. Tidak hanya kucing, anjing juga kerap dijadikan hewan peliharaan oleh manusia. Sifatnya yang bersahabat menjadikan hewan ini menjadi hewan favorit keluarga. Meski banyak yang menyayangi anjing, nyatanya masih banyak pemilik anjing yang tega menelantarkan, bahkan sampai menyiksa anjing peliharaannya. Berawal dari fenomena inilah, sebuah organisasi non-profit yang memperjuangkan hak satwa domestik membuka tempat rehabilitasi yang diperuntukkan bagi anjing-anjing terlantar. Berlokasi di Jalan Haji Mencong Ciledug, Tangerang, Banten, tempat rehabilitasi anjing bernama Garda Satwa Indonesia ini telah aktif merehabilitasi hewan terlantar sejak tahun 2011 lalu. Hingga saat ini, tak kurang 47 ekor anjing terlantar dan sakit direhabilitasi di tempat ini. Dengan menerapkan prinsip 3R, yakni Rescue, Rehabilitation, dan Rehome, Garda Satwa Indonesia bertugas untuk menyelamatkan hewan anjing terlantar, berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat. Kemudian, anjing-anjing tersebut akan direhabilitasi hingga akhirnya siap untuk diadopsi kembali. Namun, jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan adopsi, siapapun bisa mengikuti program orang tua asuh bagi hewan anjing yang terlantar. Menurut Jonathan, Direktur Operasional Garda Satwa Indonesia, keterlibatan Garda Satwa dalam rehabilitasi satwa domestik merupakan salah satu bentuk upaya edukasi bagi masyarakat agar semakin peduli terhadap hewan peliharaannya. Ya, karena memang bagaimanapun hewan juga punya hak asasi untuk hidup. Betul. Yang lebih baik ya. Oke, kita langsung sapa ke Mas Jo-nya. Halo Mas Jo, selamat datang di Halo Indonesia. Selamat datang. Nggak bawa nih peliharaan-peliharaannya ya? Kebetulan enggak. Nggak ya? Oke, Mas Jo, Garda Satwa Indonesia. Sebenarnya apa itu dan kegiatannya apa saja di dalam Garda Satwa Indonesia ini? Jadi Garda Satwa Indonesia ini kita dulunya komunitas. Komunitas yang peduli sama hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing, hobi ya. Karena hobi, seperti Mbak tadi juga hobi pelihara gitu, kita bersatu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk sepertinya kita harus melakukan sesuatu karena ada banyak banget ternyata hal-hal yang sisi negatif dari perilaku terhadap hewan peliharaan ya. Kenapa kita harus peduli ya? Karena secara langsung kalau satwa ini sejahtera, kita manusia juga sejahtera sebenarnya. Paling simpel, ketika satwa kita sehat, anjing atau kucing kita sehat, kita juga lebih enak hidup, lebih nyaman gitu, nggak terancam. Betul, Terus tahun 2014 kita akhirnya jadi sebuah yayasan yang bergerak di animal welfare dan dikukuhkan dengan SK Menkumham ya. Oke, ini kan sebelumnya komunitas gabungan dari orang-orang, kumpulan lah dari orang-orang yang memang punya hobi serupa dan mencintai satwa ya. Tapi awalnya bagaimana? Apakah memang sudah dikoordinasi dengan dalam satu kandang yang besar atau memang dibawa pulang dulu masing-masing ke rumah? Awalnya kita kandang itu shelter tadi itu ada tahun 2014 lah. Setelah kita resmi itu kita baru dapat shelter. Dulu awal-awalnya kita foster, artinya jadi rumah singgah. Kita yang volunteer ataupun anggota Garda Satwa Indonesia yang punya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya kondisi rumah harus cukup luas, terus
kanan kiri tetangga nggak mempermasalahkan dan anggota keluarga nggak ada yang mempermasalahkan anjing peliharaan, itu yang kita pakai. Nah, ini kan tantangan poster. juga. Tapi sempat Iya. nggak sih komunitas-komunitas ini ya, anggotanya sempat mengalami tantangan itu, misalnya keluarganya nggak setuju atau Sering banget. Sering banget. Sering banget. Aduh. Karena memang justru kita fungsi kita adalah memberikan edukasi. Salah satu tugas di Garda Satwa Indonesia, kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa satwa peliharaan ini bukan hal yang seperti yang sekarang stigmanya ada di masyarakat ya. Misalnya katakanlah kalau anjing itu kotor, dia liurnya berbahaya dan lain-lain. Ini yang kita harus luruskan. Jadi harus diedukasi juga masyarakatnya ya. Tapi memang kalau di Garda Satwa Indonesia ini sendiri, apakah memang hanya anjing dan kucing saja, atau tidak ada yang lainnya? Kita memang saat ini untuk anjing dan kucing saja, Fokusnya di satwa situ, domestikasi peliharaan ya. Walaupun banyak juga kasus yang minta tolong untuk misalnya satwa langka yang dilindungi seperti binturong, seperti itu yang kita bisa ya kita bantu. Kalau kita nggak bisa, kita minta tolong organisasi ataupun dari instansi pemerintah yang berkaitan. Kemudian mendapatkan hewan-hewan itu dari mana saja? Kita awalnya dari kita jalan misalnya terus lihat kok ada anjing di pinggir jalan, kasihan banget, kepatah kakinya misalnya atau apa gitu. Awalnya kita tolong, terus lama-lama banyak banget laporan yang tahu kan, masyarakat jadi tahu oh ada gerakan seperti ini. Akhirnya mereka laporan. Jadi akhirnya kita bikin ketentuan bahwa kita nggak mungkin akan nolong semua yang kita lihat, itu nggak akan pernah mungkin. Tapi kalau kita bikin aturan bahwa masyarakat bisa melaporkan dan kita bikin draft di situ untuk bikin jadwal mana nih yang paling prioritas, itu yang kita tolong. Oke, ini utama. anjing terlantar atau kucing terlantar di ibu kota saja udah banyak banget sekali. ya, sedangkan Banyak sekali. tidak semua bisa ditertampung. Nah, bagaimana sih mengklasifikasikannya? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.